Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan tips ya, bagaimana dalam penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek. Alhamdulillah tahun kemarin saya dan tim mengusulkan dua proposal PKM ya, pengabdian kepada masyarakat ini dan dua-duanya lolos atau didanai tahun 2022. Ya memang cukup hektik ya ketika semua yang kita usulkan itu didanai gitu, tapi kita merasa apa ya puas gitu, merasa apa bersyukur dan merasa apa yang kita ini semuanya lolos seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih dalam penyusunannya ya? Nah, dalam penyusunan ini yang pertama adalah eh, nah, yang kita tahu pengabdian masyarakat itu bukan merupakan penelitian atau survei atau uji coba. Jadi di dalam isinya itu tidak ada kalimat pengaruh, apa namanya, untuk meneliti dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah judul itu harus yang menarik ya, Bapak Ibu di sini. Agar eye-catching lah, agar bisa menarik para reviewer. Kemudian analisis harus terukur atau kuantitatif. Nah, ini nanti dibikin metode ya, karena kan kita melihat untuk keberhasilan pengabdian masyarakat itu kan kita harus melihat dari apa evaluasinya gitu. Kemudian abdi mas itu merupakan masalah ya, bersumber dari permasalahan atau potensi. Nah, di sini permasalahan dari sumber daya manusia atau sumber daya alamnya. Kemudian merupakan kelompok sasaran atau wilayahnya itu jelas ya. Mitra itu harus jelas ya. Jadi mitranya itu kelompok tertentu, bukan RT, bukan RW itu mitra ya, tapi kelompok tertentu, misalkan ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, kelompok tani, karang taruna, sekolah, nah itu. Kemudian dokumen itu kelengkapannya harus sesuai dengan panduan, seperti surat mitra dan sebagainya. Iptek metode alat jelas, tepat, dan benar. Nah ini, ya metodenya tuh harus jelas apa. Iptek yang akan kita terapkan tuh apa, itu harus jelas. Kemudian harus ada evaluasi dan indikator keberhasilan ini biasanya di metode. Jadi setiap pelaksanaan pengabdian masyarakat pasti kan kita diukur ya apakah mitra itu apa namanya sudah paham dengan apa yang kita terapkan, apakah keberhasilannya itu dilihat dari mana. Nah, itu kita jelaskan di bab 3. Kemudian anggaran dan kepakaran tim multidisiplin. Jadi anggarannya itu pas dan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, kepakaran tim ya, yang namanya pengabdian masyarakat itu dibutuhkan multidisiplin minimal 2, itu ada syaratnya di buku panduan. Jadi usahakan dalam satu tim itu jangan kepakarannya sama, misalkan pendidikan matematika semuanya itu jangan ya, tapi harus dua multidisiplin yang berbeda minimal. Kemudian ada keterlibatan dengan mahasiswa karena sekarang kegiatan ini dihubungkan dengan MPKM dan IKU perguruan tinggi. Jadi harus ada keterlibatan mahasiswanya. Ini ya eh, mitra PKM ada yang mengarah ke ekonomi produktif, ada yang tidak produktif secara ekonomi, dan ada masyarakat yang produktif secara ekonomi. Jadi merupakan suatu perkumpulan ya. Nah, dalam membuat isi proposal pengabdian masyarakat ini, kita harus sesuai dengan template ya. Kita harus taat aturan dibaca template-nya, panduannya, apa aturan yang ada di template itu. Nah, pertama seperti ini ya, di template-nya ada judul, tuliskan judul di sini yang menarik. Ringkasan, ringkasan itu tidak lebih dari 300 kata. Nah, di sini berisi urgensi apa pentingnya kita melakukan pengabdian ke mitra tersebut. Tujuan kita melakukan pengabdian itu apa? Itu dijelaskan di sini. Kemudian metodenya perlu dijelaskan juga ya. Dan luarannya itu harus tertulis ya. Tertulis secara jelas gitu. Kemudian ada kata kunci. Nah, seperti ini. Jadi di sini urgensinya saya jelaskan. Kemudian solusinya apa? Solusi tujuan di sini ya. Metodenya. Nah, luarannya itu apa? Nih, di sini harus ditulis ya. Misalkan publikasi artikel di jurnal bla bla bla. Terus jelas. Kenapa? Agar meyakinkan reviewer, oh ini berarti sudah punya rencana yang tepat gitu ya dengan apa namanya isian target luaran-luarannya itu harus tulis. Video, nah video diupload di mana itu ditulis. Media masanya apa, misalkan Kompasiana dan sebagainya ya, itu harus tertulis dengan jelas ya.
Kemudian pendahuluan ini berisi 1000, tidak lebih dari 1000 kata yang berisi analisis situasi dan permasalahan mitra. Nah, di sini nanti dikaitkan dengan tujuan kegiatan, MBKM, IKU, dan fokus pengabdian itu perlu diuraikan di dalam pendahuluan. Nah, jadi contohnya ini, analisis situasi itu bisa berisi permasalahan, bisa berisi potensi yang ada di mitra, dijelaskan di sini, dan keadaan mitranya bagaimana. Kalau perlu ya, bagus itu kita tambahkan dengan gambar. Kemudian permasalahan mitra itu tertulis di sini secara umumnya. Kemudian tujuan kegiatan dan kaitannya ini ditulis ya. Karena IKU perguruan tinggi itu ada 8. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tujuan kegiatan kita itu masuk ke IKU yang mana? Itu dijelaskan ya. Ini ada 8 seperti ini, ditulis di situ. Gitu. Apakah kalau di tempat saya ini apa namanya kegiatan ini karena berhubungan dengan di desa ya. Jadi sesuai dengan indikator atau IKU yang pertama itu yang mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus karena kita dengan mahasiswa kegiatannya dijelaskan. Kemudian IKU yang kedua apa dijelaskan di situ seperti itu. Kemudian, nah permasalahan dan solusi ya. Untuk permasalahan dan solusi di sini permasalahan prioritas dijelaskan, dikaitkan dengan A4 atau A5 ya. A4 atau A5 itu ini, Bapak Ibu ya. A4 itu bidang fokus tematik khusus, A5 itu bidang fokus dana. Permasalahan punya kita yang tergantung dan mitra itu yang mau kita lakukan abdi mas itu masuk ke mana? Kalau termasuk ke tematik, berarti permasalahannya itu yang A4 ini, ekonomi hijau, ekonomi digital, kemajuan kesehatan, ekonomi biru, dan pengembangan pariwisata. Kalau misalkan itu berupa energi, kemudian pangan, kemudian TIK dan sebagainya, kesehatan, maksudnya di bidang ini ya, RIRN gitu. Jadi yang bagian sini itu kita kaitkan tadi ya, itu. Kemudian solusi. Nah, solusi ini ada 4 ya. Nah, ini harus ditulis. Yang pertama solusi yang ditawarkan apa? Yang sesuai dengan permasalahan mitra. Kemudian target luarannya apa? Ini untuk target luaran yang apa namanya sesuai dengan permasalahan tadi. Kemudian target penyelesaian luaran itu apa? Dalam bentuk tabel ya diuraikan di sini. Indikator capaiannya. Kemudian uraikan hasil riset tim pengusul atau peneliti yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini penting ya karena yang merupakan abdi mas itu merupakan hasil riset yang didesiminasikan ke masyarakat gitu. Makanya perlu kita tulis bahwa eh, yang kita lakukan di Abdimas ini rencananya itu merupakan hasil riset sebelumnya gitu. Walaupun misalnya dalam satu tim itu ada 3 orang, tapi yang sesuai dengan ini adalah 1 orang, nggak apa-apa dijelaskan di situ. Tapi kalau tidak ada yang sesuai ya, itu nggak bisa dijadikan sebagai Abdimas gitu ya. Jadi harus ada, tidak harus semuanya gitu, tidak harus semuanya, tapi eh, satu untuk mewakili hasil riset itu dalam melakukan Abdimas ini. Nah, seperti ini solusi permasalahannya apa? Kita tulis. Rencana capaian target luaran apa? Kita tulis. Itu ini luaran-luarannya ya. Seperti itu. Nah, hasil riset tim pengusul. Nah, ini kalau semuanya itu sesuai bisa ditulis semuanya. Kalau yang sesuai hanya satu saja, berarti satu saja ditulis. Jadi tidak harus semuanya. Seperti itu ya. Nah, metode ini maksimal 1.500. Ditulis langkah-langkah tahapannya di sini secara jelas. Kemudian, bagaimana partisipasi mitranya? Bagaimana evaluasi kegiatan ini dan keberlanjutannya? Bagaimana peran dan tugas dan rekognisinya itu kita tulis, kita uraikan. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah metode pelaksanaan. Tulis ya, dari tahap persiapan sampai nanti pelaksanaannya apa saja. Seperti itu. Kalau perlu kita buat dalam bentuk bagan atau apa gambar. Kemudian partisipasi mitra ditulis di sini. Mitra itu terlibat dalam apa saja? Apakah hanya mereka mengumpulkan peserta atau bagaimana itu kita tulis di sini. Evaluasi program dan keberlanjutan. Nah, apakah kegiatan ini berhenti sampai di sini ketika hibah ini selesai atau ada keberlanjutan? Nah, sebaiknya dalam melakukan pengabdian masyarakat itu ada keberlanjutannya. Ya, tidak sampai berhenti sampai di sini saja, tapi ada keberlanjutan programnya. Nah, ini dijelaskan di sini. Apa keberlanjutan program ini? Dan bagaimana
untuk mengevaluasi program ini. Itu perlu dijelaskan. Kemudian, peran dan tugas anggota tim. Nah, ini siapa saja timnya? Berarti kita tulis di sini ya, baik itu tim dari dosen dan mahasiswa. Kemudian, potensi rekognisi bagi mahasiswa. Nah, ini kita jelaskan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sesuai dengan kalau misalkan apa namanya direkognisi gitu ya. Apakah ada mata kuliah yang sesuai? Kalau cuma misalkan hanya 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah itu tidak masalah ya. Jadi ditulis di sini. Kira-kira apa mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan ini? Kemudian jadwal pelaksanaan itu kalau untuk yang program PKM ini selama 8 bulan ya gitu. Tulis di sini. Kalau untuk yang PMP itu adalah 6 bulan. Kemudian daftar pustakanya jangan lupa sesuai dengan font cover style. Itu berarti yang dirujuk harus tertulis di sini. Nah, dokumen yang diperlukan nanti ada eh, apa namanya surat pernyataan kesediaan mitra yang ditandatangani dan bermaterai. Kemudian ada surat pernyataan originalitas usulan dari ketua. Nah, kemudian nanti ada gambaran iptek yang perlu Bapak Ibu tulis di proposal. Nah, ini ditulis secara jelas ya. Gambaran iptek berisi uraian maksimal 500 kata yang dapat diimplementasikan ke mitra sasaran. Nah, ini dapat dibuat dalam bentuk sistematis dan gambar atau foto. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti boleh ditambahkan gambar. Jarak mitra. Nah, jarak mitra itu berisi apa? Peta gambar ya. Jadi ditulis di sini mitranya itu alamatnya di mana, jaraknya dari PT itu berapa, kemudian di screenshot petanya. Jadi bukan hanya peta dari mitra saja, tapi perjalanan dari PT ke mitra. Jadi di sini terkelihatan oh berapa kilometernya. Seperti itu tuh dicantumkan. Nah, di dalam RAB Abdi Mas ini juga perlu ya untuk anggaran belanjanya. Jadi di RAB tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Di sini tuh ada komponen honorarium, biaya pelatihan, perjalanan, biaya lainnya, dan teknologi dan inovasi. Untuk honorarium ini maksimal 15%. Nah, ini ditulis namanya siapa, ini siapa, seperti itu. Ada beberapa komponennya. Kemudian untuk biaya pelatihan maksimal 25%, komponen biaya perjalanan maksimal 15%, komponen biaya lainnya maksimal 5%, dan teknologi dan informasi minimal 40%. Nah, di komponen teknologi dan inovasi itu meliputi kayak teknologi tepat guna, barang atau alat yang mau kita berikan ke mitra. Nah, itu ditulis di sini atau ATK. Komponen biaya lainnya ini termasuk apa? Luaran-luarannya, misalkan seminar nasional, haki atau sebagainya tuliskan di sini. Komponen biaya perjalanan itu meliputi transport ketika pelaksanaan, uang saku itu masuk di sini. Komponen biaya pelatihan termasuk konsumsi, FGD, perjalanan itu masuk di biaya pelatihan. Nah, ingat, di honorarium itu harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya. Sehingga tidak ada duplikasi pembayaran honorarium. Dan perlu ketahui, honorarium ini bukan berasal dari tim pengusul dan mahasiswa ataupun mitra. Gitu ya. Jadi benar-benar di luar dari tim di pengabdian masyarakat ini. Nah, luarannya itu harus tertulis secara jelas di bagian F ya. Luarannya apa? Misalkan publikasi artikel di jurnal nasional. Apa? Namanya harus jelas nama jurnalnya. Target capaiannya, publish. Indikator kinerja utama terkait apa? Dikaitkan dengan IKU keberapa. Target capaiannya apa? Oh, misalkan tercapai. Seperti itu. Nah, ini contoh kegiatan PKM yang pernah kami lakukan ini di Desa Citorek Timur pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 juga kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Yayasan Pulau Kambing di sini. Kemudian tahun 2019 pernah lolos juga ini di sekolah di MGMP ya. MGMP Fisika Kabupaten Serang tentang pengolahan laboratorium fisika. Nah, jadi diusahakan jangan submit usulan mendekati deadline ya, karena biasanya websitenya suka error. Mari kita siapkan proposal pengabdian masyarakat dari sekarang. Nah, kemudian jangan lupa juga ya tipsnya sesuaikan dengan apa namanya jenis skemanya. Nah, skemanya apa sih ini? Jangan sampai salah kamar ya, karena di Bimas sekarang sudah ada eligible-nya, jadi sudah
apa namanya, tersedia, oh kita condongnya bisa masuk ke skema ini, seperti itu. Dan ini setiap ini berbeda-beda, ada ciri khasnya ya. Untuk yang monoton, yang pemberdayaan berbasis masyarakat, ini adalah multi tahun. Untuk yang kewirausahaan maupun yang berbasis wilayah. Dan itu juga karakteristiknya berbeda gitu ya. Untuk isinya template-nya sama, cuma syarat-syarat dan sebagainya itu berbeda karena ini adalah multi years seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tips ya dan strategi agar Bapak Ibu dosen bisa lolos di hibah pengabdian masyarakat tahun 2023. Tetap semangat. Semoga eh, banyak ya proposal-proposal kita yang lolos pendanaan di tahun ini. Nanti jika Bapak Ibu ingin materi-materinya bisa diakses di deskripsi video ini seperti template, RAB, dan semacamnya. Jangan lupa subscribe Privy Channel dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.